Oke. Eh, Selamat pagi anak-anak kelas 9, ya. Berjumpa lagi di semester ini dengan Ibu, walaupun dengan kondisi jarak jauh virtual seperti ini. Untuk pertama kali Ibu ucapkan selamat kalian naik ke kelas 9. Walaupun untuk kenaikan kelasnya tidak sama seperti kenaikan kelas sebelumnya, yakni dengan pemberian rapot dan kumpul di sekolah, ya kita kondisikan saja sesuai dengan kondisi sekarang ini ya. Jadi Ibu masih hutang ke kalian untuk rapor fisiknya ya. Nah, untuk hari ini pelajaran Ibu kan dimulai seharusnya dari jam 7.30 pagi ya. Untuk pertemuan pertama ini, jadi nanti Ibu akan sedikit jelaskan materinya, apa-apa saja yang akan nanti kalian peroleh di semester awal ini, ya. Nanti untuk pertemuan daring-daring, jadi Ibu akan metodenya seperti ini. Ibu akan rekam diri Ibu sendiri, kemudian nanti akan Ibu kirimkan video ini ke dalam grup WA PPKN, ya. Mudah-mudahan kalian bisa terbiasa dengan metode seperti ini ya. Sebelum kita mulai, Ibu ingin kalian untuk mengabsen dengan mengetikkan nama lengkap kalian di grup. Ya. Untuk itu, Ibu akan share materi PPKN di semester awal ini. Nanti di semester ini kalian akan menghabiskan 3 bab 1, 2, 3. Sebentar Ibu akan kirimkan. Nah, untuk di semester awal ini, jadi yang akan kalian pelajari itu yang pertama adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mungkin pelajaran terkait dengan Pancasila sudah kalian pelajari di kelas 7 dan di kelas 8 terkait dengan bagaimana perumusan Pancasila sehingga ditetapkan sebagai dasar negara kita. Kemudian di bab kedua, kalian akan mempelajari tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin kalian bagi petugas upacara, sering kalian bacakan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi ini kita akan lebih dalam lagi membahasnya nanti di bab 2. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, langsung saja Ibu akan ke pembahasan di bab 1. Nah, poin-poin yang akan nanti kita pelajari di bab 1 yakni dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yakni yang pertama itu adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa, ya. Dari masa awal kemerdekaan, yakni tahun 1945 sampai 1959, kemudian di masa Orde Lama, kemudian di masa Orde Baru, dan di masa Reformasi, yakni dari tahun 1998 sampai saat ini. Kemudian sub kedua, yakni dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Poin yang dibahas itu adalah hakikat ideologi terbuka. Mungkin kalian sudah tahu makna ideologi. Ya, nanti coba dicari tahu ya juga apa arti ideologi sebelum nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan yang terakhir yakni adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, baik dalam kehidupan politik dan hukum,
dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, serta dalam bidang pertahanan dan keamanan. Baik, untuk pembahasan pertama kita mulai dari penerapan Pancasila dari masa ke masa. Diawali dari masa awal kemerdekaan. Ya, dari tahun 1945 sampai 1959. Jadi di awal-awal masa kemerdekaan kita mengalami masa kesulitan dengan terjadinya berbagai pemberontakan sampai ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ingin memasukkan paham-paham lain agar bisa Pancasila itu tergantikan. Ya, nah apa pemberontakan yang terjadi saat itu? Yang pertama itu ada pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia. Ya, pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Jadi tujuan dari pemberontakan ini adalah mereka ingin mendirikan negara Soviet Indonesia. Jadi mungkin kalian tahu di peta ya ada negara Uni Soviet atau Rusia yang memiliki paham komunis. Jadi mereka ingin menggantikan Pancasila menjadi paham komunis seperti negara Rusia atau Uni Soviet. Ya. Kemudian terjadi juga pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ya, dengan mendirikan yang namanya NII atau Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949 yang dipelopori oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ya, adapun tujuan dari pemberontakan ini adalah mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Ya, padahal negara Indonesia memiliki berbagai keyakinan. Keyakinan, mungkin kalian sudah tahu berapa sekarang keyakinan yang ada di Indonesia, ya, dari agama Islam, Hindu, Buddha, dan lainnya, ya. Jadi mereka ingin agar negara Indonesia itu berpaham atau berkiblat pada negara Islam. Kemudian terjadi juga pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS, di mana mereka ingin membentuk negaranya sendiri. Ya, untuk pemberontakan ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somakil pada tanggal 25 April 1950. Jadi basis atau pokok dari gerakan ini terjadi di pulau-pulau besar seperti Pulau Seram, Ambon, dan Pulau Buru. Namun, untungnya setelah mereka melakukan pemberontakan tapi tidak berhasil ya. Masih utuh negara kita dengan dasar negara yakni Pancasila. Nah, untuk lebih lanjut, nanti lebih detail lagi, kalian bisa baca-baca di file atau buku digital yang Ibu kirimkan dalam grup WA ya. Ini Ibu jelaskan secara singkat saja. Nah, kemudian pemberontakan itu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat dengan PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta. Itu terjadi tahun 1997 sampai 1958. Pemberontakan ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vence Zumual. Ya. Nah, kenapa terjadi atau terbentuk organisasi ini? Karena mereka ingin mengkoreksi dari pemerintahan yang ada. Karena saat itu segala sesuatu pemerintah itu berpusat pada presiden. Jadi
saat itu presiden terlalu berkuasa. Ya, mereka ingin mengkoreksi jalannya pemerintahan agar pembangunan-pembangunan itu tetap jalan, ya. Sebenarnya seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Kapten Neil Raymond Westerling. Ya. Untuk APRA ini didirikan pada 15 Januari 1949, namun pemberontakannya itu terjadi pada 23 Januari 1950. Ya, tujuannya adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS atau Republik Indonesia Sementara RIS. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yakni adalah perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat. Maaf Ibu koreksi tadi Ibu bilang sementara, jadi RIS itu adalah Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tujuannya adalah dasar negara itu harus tetap Pancasila. Namun dalam penerapannya itu masih memakai ideologi liberal atau ideologi yang masuk dari negara luar. Gitu. Memang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tetap dipertahankan, namun dalam pelaksanaan di kehidupan sehari-hari mereka mau menerapkan ideologi dari Barat atau ideologi liberal gitu. Ya. Setelah berbagai pemberontakan yang terjadi, untungnya ya di masa awal-awal kemerdekaan itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita masih tetap utuh. Ya, walaupun digoncang dari berbagai peristiwa, ya. Biar kalian tahu betapa Pancasila itu memang landasan dari kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Ya. Kemudian di masa Orde Lama, yakni tahun 1959 sampai 1966, di mana di masa Orde Lama ini dikenal dengan masa demokrasi terpimpin, di mana segala sesuatu pemerintahan itu dijalankan oleh pimpinan negara, yakni pimpinan negara saat itu yaitu Presiden Soekarno. Ya, hal ini terjadi karena terlalu banyaknya gerakan-gerakan separatis atau gerakan-gerakan yang ingin membubarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dari negara kita untuk memasukkan paham-paham lain. Misalkan tadi Ibu sebutkan kan paham misalkan syariat Islam, ya, paham komunis, paham liberal atau ideologi liberal gitu. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Ya. Namun walaupun sudah dikeluarkan Dekret Presiden dan dilakukan berbagai hal, masih ada saja penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja penyimpangan tersebut? Nah, penyimpangan yang pertama itu adalah ditetapkannya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963. Jadi, dengan ditetapkannya Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup, maka kekuasaan presiden itu sangat luas. Ya, padahal kita kenal negara kita adalah negara demokratis. Jadi terkesan otoriter. Ya. Jadi negara itu dikuasai oleh presiden.
bukan dikuasai oleh rakyat. Yang benar itu adalah suatu negara itu adalah dibentuk oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat. Kemudian yang kedua penyimpangannya itu adalah Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 pada tanggal 5 Maret 1960 dengan membubarkan DPR dari hasil pemilu tahun 1955. Jadi DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, dengan dibubarkan suatu organisasi yang mewadahi suara rakyat, ya, jadi suara rakyat itu tidak tertampung lagi di suatu organisasi. Jadi kelihatan jelas kan presiden di situ sangat berkuasa saat itu, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya itu terdiri dari DPR GR, kemudian utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Jadi diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi terkesan presiden itu semaunya saja saat itu, ya. Jadi dengan terjadinya penggantian kabinet saat itu karena sesuai dengan kehendak presiden. Jadi pembangunan ekonomi saat itu kurang maksimal, ya, kurang maksimal, sehingga terjadi juga yang namanya pemberontakan G30S PKI pada tahun 1965. Ibu lanjutkan nanti di masa Orde Baru. Nah, untuk pertemuan pertama ini Ibu cukupkan sekian dulu, ya. Ibu langsung loncat ke tugas, ya. Jadi tugas kalian itu adalah nanti, ya, cari tahulah internet tentang dekret presiden yang dikeluarkan tanggal 5 Juli 1959. Itu bisa kalian cari tahu apakah bagaimana isi dekret presiden, kemudian bisa juga bagaimana proses pembuatan dari dekret presiden tersebut. Silahkan. Nanti tugas itu kalian catat di buku, misalkan di buku tugas atau di buku catatan kalian, silahkan. Ya. Ibu harapkan nanti tulisan kalian jelas, ya. Tentu isikan identitas kalian. Nama, nomor absen, kelas. Kemudian nanti fotokan tugas dan kirim di WA. Bisa WA pribadi atau di WA grup. Ya. Foto dari tugas kalian itu harus jelas biar bisa terbaca. Ya. Nanti kalian fotokan di tempat yang terang. Jangan nanti kalian fotokan di tempat yang gelap, jadi nanti bukunya pun tidak kelihatan, bahkan tulisan kalian juga tidak kelihatan, ya. Nah, saat mengirimkan foto, Ibu harapkan kalian menyertakan nama dan nomor absen. Kalau kalian sudah tahu nomor absennya, ya paling tidak kalian sebutkan nama kalian. Nah, untuk tugas ini dikumpul paling lambat hari Kamis 30 Juli 2020. Jadi cukup singkat ya untuk pertemuan pertama karena sudah Ibu berikan langsung tugas, ya. Ibu harapkan kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan dan tugasnya juga. Mudah-mudahan kalian ini mengerti. Dan coba nanti dibaca-baca lagi ya file yang Ibu kirimkan itu. Baik, sekian pertemuan pertama hari ini. Jadi selamat pagi anak-anak.